ruang Zoom ini. Gitu. Mungkin ada yang ditambahkan Pak Iwan, Pak Hendri, Bu Esna, apalagi tadi monggo disilahkan. Okay. Kalau mau kalau mau belakang monggo, guys. Nggak usah di off cam, biarin lah. Oke. Slide berikutnya. Nah, refleksi kritis calon guru penggerak ada apa Bapak Ibu? Di sini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu ya. Pertanyaan pemantik, ada 4 pertanyaan pemantik. Nanti silahkan dibuka link Jambot yang akan saya share di chat box nggih Bapak Ibu nggih. Sebentar saya kopikan. Panjenengan buka chat box. Nah, sudah Bapak Ibu, silahkan dibuka Jambot. Linknya ada di chat box dan klik, ada 4 halaman di sana Bapak Ibu. Monggo dijawab. Sudah bisa main Jambot Bapak Ibu ya? Bisa kan? Oke. Sekarang Ibu pakai sticky note ya, sticky note yang gambar kotak ada kertasnya garis itu. Ada 4 halaman. Pak Iwan sudah gabung, Pak Hendri wes, gampang ini wes ya. Jangan lupa paling atas menuliskan nama panjenengan biar tidak salah sebut nanti. Pakai sticky note, nama dulu baru jawaban Bapak Ibu. Monggo. Sudah bisa mengakses nggih? Monggo. Tulis klik di sticky note, nama Bapak panggilan panjenengan dulu langsung menjawab. Nanti yang ngatur saya aja dari sini. Waktu kita 30 menit, nanti sampai 20.15. Jadi 15 menit pertama jawab, 15 kedua nanti elaborasi. Saya belum pernah main ini, Pak. Ya, tapi sudah bisa buka, Bu? Sudah bisa buka? Bisa buka, tapi belum tahu caranya. Penjenengan klik yang tengah, Bu. Iya, Sore panah itu ada sticky note itu. Ada, betul? Sticky note. Buat buka saja. View only. Belum bisa menjawab. Belum bisa diedit, Pak. Gitu. Oh, belum dong. Belum dibuka. Oh, sebentar. Aksesnya masih. YouTube export jam 5. Bentar, nggih. Editor, nggih, mohon maaf. Ali. Yang bawah, Bu. Bisa, Pak. Sudah editor ini. Belum bisa Pak nih. Di Pak, refresh Pak, di refresh Pak. Oh, di refresh. Coba. Iya, di refresh dulu. Coba nggih. Oh, iya. Tapi ini untuk penulisannya langsung di kotak ini Pak ya? Ya, di sticky note, Bapak. Di sticky note langsung aja. Di gambar ballpoint itu Pak nulisnya Pak. Di kotak, Bapak.
Di tengah, Dalam tengah. kotaknya. Gawai panah, Pilot. gawai panah, gawai panah. Atasnya gambar gunung. Kontrol si P. Nah, Kontrol shift. Kontrol shift. sudah bisa diakses Bapak Ibu? Belum bisa, Pak. Belum bisa ya, Pak? Sudah editor. Sudah, Jadi di refresh Bu. sudah. Tulisan biru itu otomatis masuk dengan. Oh, ya sudah. Kok belum bisa, Bang? Nggih? Mana? Sticky note itu loh Pak, yang kotak itu loh, Yang kotak sebelah mana gitu Pak? sebelah kiri Pak. Yang warna panah atas ke atasnya Oh, lagi jawabannya bolpen di gitu, situ ya, Pak ya? di kotak itu. Iya, Oke, iya. ditulis, ditulis. Oh ya oke. Tampilannya ini tok kok. Iya, iki jambete. Lah tampilannya Nah. gini tok kok. Iya. Mau ditulis, tulis nama Bapak Ibu, terus di enter jawabannya Bapak Ibu. Yang mana ya, Pak? Nggak apa-apa. Tenang aja. Alon-alon Pak. Yang penting kelakon. Oke. Pak. Nulisnya, Nah, mohon yang- maaf Pak Fajar, nulisnya nama itu di sticky Atas note sendiri. itu ya. iya, jadi ini ada contohnya maaf, Berarti mana tuh? Ani Sukesi, terus bawahnya di enter aja. Di apa? Ya, bawahnya jawabannya. Jadi sebelum kata menuntun, nulis nama panjenengan. Jadi Oh, saya gitu. tahu. Maksudnya gini kok. Ini sudah ada Pak Iwan sudah bisa masuk. Pak Iwan langsung jawabannya, Pak. Oh ya ini. Berarti jadi satu kolom Pak ya? Ya, Nama betul. dengan Jawaban, betul. Nama titik 2 jawaban gitu juga oh, boleh. itu. Ini tadi langsung tak enter makanya kok langsung Hilang. Maaf, Oke. nama terus jawaban. Pak, Nama kalau titik sudah 2 hilang berarti sudah menjawab nggih. bisa diedit Pak. bisa, Bapak. Diedit bisa Pak. Bisa, nggih. Itu ada itu. Yang ngatur kotaknya biar saya saja. Nah, ini sudah benar itu Bu Rosa sudah bisa itu. Tenang aja, alon-alon pokoknya. Setelah di enter itu hilang berarti sudah menjawab apa belum nggih Pak Fajar? Di sini muncul apa enggak ini? Pak siapa ini? Pak. Pak Hendri. Oh, belum muncul, Pak. Oh, belum muncul. Ada kolom save-nya kan ada itu ya, tulisannya itu. Nggih. Untuk kirim send itu. Apa? Yang milih saya akses denied tuh, Pak. Ini sudah betul Bu Rosa, Pak Hendri. Pak Hendri sudah betul ini menurut saya arti benar adalah nah, sip. Sudah jawab Pak nggih berarti saya. Pak Hendri lah. Nggih. Sudah nih. Oh, sudah nggih. Sekarang Saya klik belum terkirim Pak. sekarang klik panah Pak, halaman kedua Pak, ini kan ada 4 halaman itu. Ada Bapak ini bagaimana? Yang mana Ibu? Awak gimana Pak bukanya ini? Yang mana? Awalnya gimana Pak ini? Ya diklik aja Linknya yang Oh ya, linknya. awalnya link yang bawah dibuka. Pengen Ya, buka terus di chatbox ya udah klik aja. Ngapunten Bapak. Berarti untuk setiap orang bisa mengedit bisa Bisa. mengedit milik orang lain ya? Bisa, tapi nggak usah ngedit orang lain lah.
Lah makanya kan milik saya kan tadi sudah saya ketik kok hilang gitu loh maksudnya. Oh, coba ngetik lagi lah, Pak, gitu aja. Oh gitu. Oh, Oke. berarti kan semua bisa mengakses gitu ya. Bisa. Yang mengatur letak biar saya, yang lain mohon jangan menghapus gitu. Oke. Oh, bisa ya, Pak. Link saya klik terus gimana, Pak? Kan terbuka, Bu, itu Padletnya. Google Jamboard gitu, Pak. Iya. Unit access. Iya. Unit access message. Sudah kebuka ini, Bu. Jamboardnya sudah kebuka belum halaman-halamannya? Belum. Oh, belum. Yang bawah, Bu ya, yang bawah. Iya, Pak. Sudah saya klik yang bawah, ya, Pak. Nah, coba klik aja. Oke. Sama Nah, Pak. Saya pakai link yang bawah juga akses Belum. ditolak. gitu lah. Bisa ya, Pak. Akses denied. Ini Bu sebentar, ini Bu Siti udah halaman 2. Yang mau ngelanjut diklik yang atas ya, halamannya itu ada panah itu. Oke, pripun. Dikirimkan ulang alamatnya Bapak, saya barusan Oke. Nggih, terima kasih. Siap. Oke. Nah itu Iya, Pak. pripun bukan bahaya masih belum bisa coba Pak. Cepat-cepat. Gimana, Pak? Masih belum bisa? Ini coding ini Sini gimana, Bapak? Nggih. Belum. Bu Wahyu ngeklik yang bawah bener ya? Iya. Ibu Isna sudah, Bu Nita sudah, Loh, nyarna. Bu Anita 2 ya? Bu Anita jam 2. Saya Pak yang sudah itu. Maaf Pak, yang satunya itu salah Pak. Saya. Belum saya hapus. Oh, tak hapus ya, saya yang Ya, hapus. yang pertama itu loh Pak. Ya. Yang pertama atau yang kedua yang dihapus, Bu? Kecilin Yang suara pertama minggu Pak, ini. yang pertama. Ya, butuh persetujuan. Oke. Di sana aja. Iya. Masih minta akses Bapak ini. Sudah tak buka loh. Ini sudah 6 orang. Nggih, belum bisa masuk. Halaman 2. Sama Pak, ini juga masih minta akses. Oke, bentar. Halaman 2 Pak Hendri. Oh, ini Pak Hendri ya ini ya. Ini sudah saya buka Bapak aksesnya kok. Halo ya. Itu loh Pak, yang di sebelahnya Kementerian Pendidikan Kebudayaan itu kan ada tanda panah kecil tuh Pak. Sudah editor Pak, sudah. Sudah ini Kemudian sudah. coba di-reload Pak, coba di-reload lagi. Iya, ini saya buka lagi. Ini sudah editor. Yang ini loh. Ya, itu kan ada Kementerian Pendidikan itu diklik biasanya ada iya. pilihan lain. Ini wandeling sebentar. Maaf. Iya. Nah, ini. Ya. Nah, animate link. Ya, sudah. Saya tak kirim lagi anunya, linknya nggih. Monggo Bu Wahyu, Bu Anu yang paling bawah nggih. Yang 725, yang paling bawah, Bu. Yang paling bawah, monggo.
Bu Siti sudah halaman 2. Bu Ani juga sudah. Isinya di mana Bapak ini namanya? Itu jangan klik yang tengah, Bu, bawahnya panah yang sticky note, Tengah. kotak bawahnya panah, atasnya gunung. Ada sticky note, klik aja, langsung tulis nama, terus titik 2 jawaban. Sticky note ini. Tengah ya Pak, tengah. Ya, kotak. Bu Ani masuk halaman 2. Ketemu Bu Wahyu? Belum Pak. Yang sticky note digerayai coba. Yang bawahnya tanda panah sebelah kiri. Itu kan ada itu. Sebelah Kiri, kiri. bawahnya Bawahnya. panah. Bawahnya panah. Oh, gini. Nuwun sewu Pak Fajar. Nggih. Kalau menulis jawabannya di sticky note, apakah itu terbatas nih untuk deskripsinya? Ya ringkas saja Pak, nggak usah panjang-panjang. Oh gitu. Nggih. Tapi sticky note apa Pak? Nama. Iya, ketik nama jenengan langsung titik 2 jawaban. Titik 2 jawaban. Ya, ketik biasa lah. Ketik biasa. Tanyanya tematik tadi ya Pak? Itu di atas kan ada, di atas itu. Masing-masing halaman kan ada pertanyaannya itu. Yang dicentang Pak? Yang sudah terbuka jambotnya Bu, kan atas ada kata yang halaman 1 kan pertanyaannya itu apa makna kata menuntun. Oh, gitu. Berarti satu-satu gitu Pak nggih. Mudah pinter ya Pak Hendri di sini ya. Halaman 3 masih kosong. Monggo yang halaman 2 sudah bisa meloncat ke halaman 3 Bapak Ibu. Yang halaman 1 belum, nggak apa-apa. Tenang aja, halaman 1 dijawab. Oke. Masih 8 kurang 2. Yang sudah halaman 2 langsung meloncat ke halaman 3. Pak Abdul sudah ada yang halaman 2. Monggo Pak Abdul, halaman 3. Nah, ini sudah Bu Siti halaman 3 sudah masuk. Pak Iwan masuk. Bu Ani masuk. Bu Ani ya gercep Pak ya. Nggih Bu Ani. Pokoknya gembira lah. Pinter nanti. Yang guru itu tadi sinten Pak Iwan apa Pak Hendri?
Bapak ini ada batasannya, Bu Tenat. Ya, untuk ringkas saja Bu. Kayak teman-teman yang sudah itu. Ya, satu dua kalimat Ini lah. saya, ya, Nggih, saya belum nggih. selesai kok, sudah enggak bisa. Nggih. Kurang 5 menit Bapak Ibu. Monggo yang sudah halaman 3 bisa meloncat ke halaman 4. Nah, itu Bu Wahyu bisa gitu Bu Wahyu, alhamdulillah. Wenang pokoknya Bu Wahyu ya. Terus yang kalau nomor 2 gimana, Pak? Ya, klik panah yang atas Bu, halaman atas itu ada panah ya. Ada kotak-kotak. Klik atas. Ya, Oh iya. ya, lanjut halaman 2. Terus sticky note lagi ya itu, Pak. Betul. Alhamdulillah. Mudah pinter Bu Wahyu. Wes komplit halaman 1. Alhamdulillah halaman 1 penuh. Halaman 2, 9. Bu Wahyu ngetik ini ya. Tenang Bu, banyak temannya. Oke, halaman 3. 6. 7. Oke, pertanyaan saya memberi kesempatan dengan pendidikan satu nomor yang tidak dibatasi untuk anaknya dengan besar. Belajar dari mana? Bisa. Oh, bisa. Saya dulu sering pakai. Tinggal HP-nya mampu nggak? Lihat katakan bisa. Betul. Bisa. Bisa. Saya sudah Pak terapkan Bu dulu Bu ini. Menantang Bu. Menantang ISO. Di akunnya Ibu yang belajar ID, yang di sebelah bawahnya foto kan ada titik 9 itu. Itu diklik aja bisa itu Bu, langsung itu. Di pojok kanan ada titik 9, diklik di sana sudah ada aplikasi yang tersematkan Bu. Oh ya. Kenapa? Nah itu besok kan kita harus rukal pertama Bu ya. Rukal pertama diskusi. Itu penjenengan minta siang apa malam monggo. Tanggal 21 kita Siang saja. kita harus rukal.
Kalau bisa sore, Bapak. Jam berapa? Mulainya jam 2. Iya, Ya, siap. Yang penting tidak mengganggu KBM, Bapak Ibu. Tidak mengganggu tugas kita sebagai pendidik. ya di antara jam 2 sampai sebelum maghrib, Bapak, kalau bisa. Oh, gitu. Oke. Ya, nanti kita buat kesepakatan lah. Setelah 21 kan 24 ya. Jangan diangkat, tak saya. Hai, tutup. Enak. Ayah, tutup. Tutup banana. Wow. Hai. Hai. Adik, jangan. Adik, jangan. Jangan pengasaran. Baik Bapak Ibu, nampaknya waktu juga yang membatasi kita yang berasik ria ya, di Jambot ya. Mohon maaf Bapak Ibu, kita sudahi dulu, kita bermain-main menulis di Jambot ya, nggak apa-apa ya. Tenang Bu Ayu. Ya, enggak apa-apa. Belum Nggak selesai, iso. Pak. Nggak apa-apa, oke. Belum selesai, sudah selesai. Oke, nggak apa-apa. Oke Bapak Ibu, di layar sudah tampak halaman pertama. Di sana ada pertanyaan, apa makna kata menuntun ya dalam proses pendidikan anak bagi saya. Bagi saya itu bagi Bapak Ibu. Setelah penjenengan mempelajari menuntun versi KHD, sekarang bagi Bapak Ibu. Ini mungkin bisa dijelaskan, dielaborasi Pak Iwan. Monggo Pak Iwan. Jawabannya adalah menuntun adalah itu. Pak Iwan bisa Jadi siap Bapak. mengelaborasi. Nggih, monggo. Monggo Pak Iwan. Menuntun dalam pengertian hal ini adalah konteksnya di dunia pendidikan. Itu adalah sebuah cara atau metode yang dilakukan untuk membantu sebuah proses untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Gitu Bapak. Oke, betul sekali Pak Iwan. Menuntun adalah cara atau metode yang dilakukan untuk membantu sebuah proses untuk mencapai tujuan. Tentunya konteks kita menuntun adalah seperti dikatakan Pak Iwan adalah dalam pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, anak didik itu ya. Nah, dari ini kita menuntun untuk mencapai tujuan. Nah, ini Bapak Ibu. Betul sekali yang dikatakan Pak Iwan di halaman pertama. Kita coba satu-satu ya. Oke, terima kasih Pak Iwan. Tolong dikembangkan ya. Sekarang kita lanjut di halaman 2 karena waktunya juga mengejar. Nah, ini ada yang kedua. Ada Bu Siti Aminatus.
Monggo Bu Siti, Buria ya, Zuria. Monggo Bu Siti, elaborasi kok Ibu mengapa menjawab begitu? Bagaimana kata menuntun saya memaknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan, ya, yang sesuai dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Monggo Bu. Dereng. Oh iya, tak hapus yang satu, nggih. Tak hapus yang pinggir aja, Bu. Yang pinggir aja. Oke, Ibu. monggo Bu Siti. Masih kenyang. Iya. Exactly, tepat sekali Bu. Nah inilah Bapak Ibu salah satu konteks konsep kita belajar KHD bahwa anak kita menuntut anak sesuai bakat dan kodrat zaman, di mana anak tumbuh di suatu daerah yang punya budaya sendiri. Contoh, anak disunat itu yang begini, mungkin berbeda dengan daerah lain walaupun konteksnya dalam Islam adalah sama, mungkin pakai upacara dan sebagainya. Itulah korelasi ya, menuntun anak pemikiran KHD dengan budaya daerah. Itu betul sekali Bu Siti ya. Oke Bapak Ibu, kita lanjut di halaman ketiga Bapak Ibu. Nah, ini Bu Rosa, ya. Bu Rosa, mengapa pendidikan mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan zaman? Nah, ini Bu. Ini yang kita bahas nanti ke depan ini ya. Monggo Bu Rosa, dielaborasi Bu Rosa. Terima kasih atas waktunya. Kodrat alam dan kodrat zaman pada anak diperlukan agar disesuaikan sesuai dengan kemampuannya. Di sini misalkan ada anak yang memiliki bakat tari, maka guru harus membimbing atau mengarahkan supaya mampu mempelajari perkembangan zaman tentang tari yang mana yang sesuai, yang berkebinekaan, tidak harus monoton untuk di daerahnya sendiri, tetapi mau mempelajari dari daerah yang lain yang ada di Indonesia, seperti itu Pak. Oke, nggih Bu. Jadi dari pertanyaan ini, oke Bu Anita Listiana Dewi, monggo ada respon, monggo Bu Anita. Menurut saya, mungkin mau menanggapi, nggih. Pendidikan murid anak mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Karena karakteristik setiap anak itu berbeda-beda. Pendidik dalam memberikan didikan kepada anak harus diselaraskan dengan kodrat alam anak, yaitu setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Dan kita sebagai pendidik tidak bisa menghilangkan karakter itu sendiri karena berkaitan dengan karakter dan sifat anak itu sendiri. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Anita melengkapi jawaban dari Bu Rosa. Jadi Bapak Ibu, pendidikan mengapa mempertimbangkan kodrat alam dan zaman, bahwa kita tahu anak itu beragam. Contoh saja dikatakan tadi Bu Rosa, anak yang bakatnya nari jangan dipaksa untuk main voli, ya gitu kan. Anak yang bakatnya menghitung jangan dipaksa untuk membuat puisi dan seterusnya, di mana hal tersebut juga disesuaikan dengan konteksnya, kemajuan zaman sekarang ini. Betul kata Bu Rosa juga, tari kita yang berkebinekaan ini bisa menjelajah. Betul Bu Rosa, Bu Anita terima kasih, memang betul. Untuk itu kita belajar ke depan ini yang kita garap nanti rame-rame ya, pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar anak.
lanjut halaman 4 nggih. Nah, alhamdulillah. Halaman 4. Nah, ini Bu Ani. Nah, monggo Bu Ani. ID pendidikan yang berhamba siswa sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Seperti tadi yang disampaikan kepada Bu Anita tadi, bahwa anak itu mempunyai kemampuan dan kelebihan masing-masing, sehingga pada saat pembelajaran anak itu tidak dapat dipaksakan dalam satu mata pelajaran itu anak harus bisa. Tetapi anak itu nanti diberikan kebebasan. Sekiranya kalau dia itu bisanya dalam bidang akademik, mungkin kita akan memberikannya dalam memberi bimbingan ke bidang akademik. Tapi kalau anak itu bisanya dalam bidang kinetik ya Pak, yaitu yang langsung anak mengalami itu, ya kita berikan dia peluang untuk mengembangkan potensinya. Karena di murid saya itu ada Pak, yang bidang akademiknya tidak bisa, tapi dalam bidang non-akademik dia itu pandai sekali. Terima kasih, itu dari saya. Oke, terima kasih Bu Eni, jawabannya luar biasa, komplit ya, komplit. Jadi betul menghamba pada anak, artinya apa? Ini kalau kita bisa bilang bahasanya kita ngalah pada anak. Jadi makanya nanti ke depan itu juga kita memperhatikan kebutuhan dan cara belajar anak. Ada nanti modul 2 pembelajaran diferensiasi ya. Ada anak yang kinestetik, ada yang anak yang auditori, ada anak yang visual. Itulah gunanya guru penggerak yang 6 bulan ini. Kita nanti akan bermain-main di sana nanti. Sehingga apa, Bapak Ibu, muara kita belajar di guru adalah berpusat pada anak. Pokoknya anak. Makanya ada kata pendidikan yang berhamba pada anak gitu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, terima kasih, Fadletnya luar biasa nggih. Ibu sudah mulai menyelami, memahami ya, dan memberi makna pada kata-kata menuntun, pada kata menghamba pada anak. Oke Bapak Ibu, saya stop presentasi saya. Oke, kita lanjut. Ada apa di PPT selanjutnya Bapak Ibu nggih? Karena waktu juga Bapak Ibu terus mengejar. Gak kerasa kan kita sudah hampir jam 8 ini ya. Sudah 1,5 jam. Kita tinggal punya waktu setengah jam lagi ini. Padahal Ibu belum berdialog ini ya. Oke, ini sudah Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Kita lanjutkan mind map modul 1 ini Bapak Ibu nggih. Kompetensi sudah saya bacakan tadi di awal. Sudah terlihat Bapak Ibu nggih? Nggih. Bisa dibesarkan sedikit nggih Bapak? Tidak kelihatan. Coba nggih. Bentar. Waduh. Malah hilang Pak. Coba saya ulangi. Malah hilang. Oh, ketutup Bapak, coba. Nggih. Nah. Wah, ini tak besarkan kok malah hilang Bapak Ibu nggih. Ya, kita lanjut aja nggih sementara nggih. Mungkin tanda plus 70% itu Bapak ditekan.
Sudah. Nggih, malah hilang tadi. Oh, nggih, Nggih, nggih nggih. sampun nggih. Terima kasih, Oke, Mas. kita ya Bapak Ibu, mind map dari modul ini Bapak Ibu di situ terpampang refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro. Ada di sana budi pekerti, ada juga interpretasi pemikiran KHD, di mana budi pekerti ada cipta, rasa, karsa, dan karya. Bapak Ibu ini sekilas ini ya, namanya juga mind map ya. Tujuan pembelajaran sudah saya sampaikan, ada juga potret pendidikan Indonesia sejak zaman koloni sampai masa kini. Tentunya Bapak Ibu sudah melihat video ya di halaman 1 dan halaman 3 kalau nggak salah ya, di eksplorasi konsep. Kemudian ada juga kodrat alam dan kodrat zaman. Ada apa di sana? Di sana ada sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Kalau di sekolah seperti ini, di masyarakat seperti ini. Kemudian kalau zaman ada isi dan irama. Isinya zaman pada anak di daerah tersebut. Iramanya bagaimana sih? Apa sering masih SD sering ngangkring ya kalau bahasa Ponorogo ya. Ngopi, sering trek-trekan dan sebagainya. Kemudian ada juga dasar pendidikan menuntun. KHD mengibarkan peran pendidik sebagai seorang petani, Bapak Ibu. Jadi Ki Hajar Dewantoro itu menganalogikan kita itu petani. Petani yang bagaimana? Kita mulai dari sawah yang kosong. Kita mau tanamin apa? Bagaimana padi bisa tumbuh? Kita rawat. Kita beri pembelajaran anak yang sesuai tadi. Jangan sampai tanam padi pupuk yang untuk buah, yang nggak cocok itu loh Bu, Bapak, yang kurang cocok, maka hasilnya tidak maksimal. Disinilah analogi KHD tentang pendidik sebagai petani. Ada juga di sebelah kanan ini kerangka pemikiran KHD, dasar-dasar pemikiran sudah penjelasan baca, metode Montessori, Froebel, dan Taman Anak juga sudah penjelasan acak-acak di evaluasi konsep. Ada asas pendidikan Ki Hajar Dewantoro berupa pendidikan dan pengajaran. Nanti Bapak Ibu bisa membedakan pendidikan itu seperti apa, pengajaran seperti apa. Itu Bapak Ibu sekilas mind map substansi modul 1.1 refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Kita sekilas saja kita lanjut. Nah, ini Bapak Ibu. Saatnya acara inti kita diskusi dan tanya jawab Bagaimana caranya Bapak Ibu? Nah, panjenengan diharapkan saling berdialog untuk mengkonfirmasi wawasan panjenengan, pandangan panjenengan dalam memaknai dan menghayati pemikiran KHD dengan saling bertanya atau mengkonfirmasi perspektif rekan JGP lain. Jadi mirip seperti kita bermain jambet tadi Bapak Ibu. Mirip seperti kita bermain jambet tadi. Monggo nanti yang belum lengkap bisa ditanyakan atau diberi tanggapan. Nah, yang belum tadi monggo raise hand kemudian bertanya. Monggo nanti yang jawab bukan saya Bapak. Yang jawab adalah rekan panjenengan. Oke. Bisa dipahami dialog ini Bapak Ibu? Ya. Bisa. Tenang mawon, nggak usah takut. Bendang belum saya sapa ya tadi ya. Kayak ngomong biasa wae. Mohon maaf Bendang, mohon maaf. Kita asik bermain jambet Bendang. Asik bermain jambet sampai belum menyapa panjenengan. Mohon maaf. Oke Bapak Ibu, sampun nggak usah takut. Tadi saya bilang gini itu apakah bisa menambahi? Monggo silahkan. Oke, saya stop presentasi saya. Monggo selanjutnya, monggo penyanyi berdialog. Mungkin Bapak dimulai rekan-rekan untuk memunculkan suaranya Bapak. Ini menurut saya Bapak itu rekan-rekan tolong dibantu untuk menjawab
tanggapan dari saya mengenai tentang apa itu proses pembelajaran kita harus berhamba kepada siswa. Konteksnya kok hampir sama dengan yang poin 3 tadi, pendidikan harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman tadi dibahas oleh Bu Sinten nggih. Itu kok saya rasa kok hampir jawabannya hampir sama. Mungkin dari teman-teman mungkin ada istilahnya itu konsep yang agak membedakan dari kedua hal tersebut. Monggo bisa ikut menjawab. Soalnya di pemikiran saya kok antara dua indikator itu kok hampir sama kayak gitu loh. Apakah ada perbedaan yang bisa membedakan antara tuntutan pembelajaran menurut kodrat alam dan kodrat zaman dengan kita relevansi pemikiran KHD terkait dengan pendidikan yang berhamba pada anak. Monggo silakan ditanggapi teman-teman. Sip, betul Pak Iwan, pertanyaan yang betul. Monggo Bapak Ibu menjawab. Tadi ada Bu Endang yang pertama resen, monggo Bu Endang. Mohon maaf Pak, itu tadi sebetulnya saya terkait bertanya, bukan menanggapi apa yang disampaikan oleh Eden. Terima kasih. Mungkin menanggapi sedikit, Pak. Halo. Siap, Pak. Dengar, Pak. Dengar. Kata-kata, pertama kata-kata menghamba itu kalau dari saya pribadi kok agak bagaimana gitu. Nanti tolong yakinkan saya bahwa kata-kata menghamba ini adalah kata-kata yang tepat untuk istilah ini. Tapi kata menghamba ini saya kira adalah bentuk pengabdian guru dalam membimbing siswa. Jadi jadi kata-kata menghamba ini bisa berarti buruk, andaikan kita artikan sebagai pesuruh. Maknanya kita balik, kata-kata menghamba ini adalah kata-kata pengabdian kita dalam mendidik siswa, tentunya mendidik sesuai dengan kodrat yang kita didik. Jadi yang disampaikan tadi bedanya mungkin kalau dari saya pribadi, menghamba itu adalah pengabdian kita untuk melayani siswa, untuk membimbing siswa, tentunya sesuai dengan kodratnya masing-masing siswa. Itu saja, Pak. Cukup, Pak. Monggo, yang lain, apakah sudah puas dengan jawaban itu? Menanggapi boleh, bertanya lain juga boleh. Monggo, Bu Isna tadi resen. Pak Hendri mana kok belum muncul Pak Hendri? Ya, Pak Hendri. Terima kasih Bapak. Sebenarnya saya setuju dengan Bapak Abdul Latif tadi bahwa pembelajaran KHD ini berpusat pada anak. Tetapi selain itu, selain kita memperhatikan kodrat-kodrat anak, kita juga membentuk pembelajaran yang menyenangkan di dalamnya Bapak. Jadi kenapa dikatakan berhamba kepada siswa, kita juga harus memperhatikan pembelajaran di dalam kelas yang menyenangkan sehingga anak itu enjoy dalam belajar, dalam membentuk karakter-karakter anak itu dengan sangat menyenangkan. Seperti itu Bapak, cukup dari saya. Mungkin saya juga ada permasalahan Bapak. Monggo. Yang kami alami di sekolah itu, anak-anak itu akan merasa senang tatkala mereka itu tidak terlalu mikir. Jadi tatkala pelajaran itu sampai pada titik butuh pemikiran yang terlalu susah, itu mereka kesenangannya menurun. Nah, setelah saya mencoba untuk mengamati, itu kemungkinan besar itu dikarenakan karena pertama minatnya rendah. Jadi minatnya siswa itu untuk belajar, untuk bisa itu rendah. Jadi dia sekolah itu hanya rutinitas, daripada di rumah tidak ada teman bermain, dia ke sekolah. Nah, setelah saya meneliti lebih jauh lagi, minatnya rendah itu gara-gara lingkungannya tidak mendukung. Artinya minim referensi bagi mereka sosok-sosok yang berhasil dari pendidikan. Kebetulan sekolah kami itu di desa. Jadi saya sering bertanya kepada siswa itu,
kalau saya sering menyampaikan, kalau ingin berhasil sekolah, tetapi mereka juga punya contoh. Tetangga saya itu Pak, tidak sekolah jadi bos. Tetangga saya itu Pak, lulusan SD jadi bos. Jadi tatkala saya dihadapkan dengan jawaban-jawaban seperti itu, bagaimana saya harus menjawabnya secara logis, menjawabnya secara bagaimana siswa itu bisa menerima secara logis bahwa sekolah itu penting, tetapi mereka juga mengetahui fakta bahwa tetangganya itu tidak sekolah, hanya lulusan SD itu juga sukses. Jadi bagaimana jawaban yang logis yang harus saya berikan kepada siswa. Itu saja Pak, mungkin bisa dibantu oleh teman-teman. Nggih, Pak, menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Abdul Latif dan juga Bu Isna tadi, betul Pak, apa yang disampaikan oleh Pak Abdul Latif, terutama untuk anak saya yang itu kan di SMK Negeri Ngerau, itu permasalahannya hampir sama dengan Pak Abdul Latif itu tadi. Apalagi untuk yang sekarang, contoh kan saya mengajar di matematika, anak itu yang pertama ketika mendengar kata matematika itu kan pastinya takut sekali Pak. Betul apa yang disampaikan oleh Pak Abdul Latif tadi, bahwa untuk motivasi siswa itu rendah sekali, terutama ya tentang belajar matematika. Padahal untuk di sekolah saya itu kan ada beberapa jurusan Pak, contohnya itu kan teknik. Di teknik itu matematika sangat dibutuhkan sekali. Lah, pada saat nanti anak itu sudah keluar dari sekolah, ketika anak tidak memahami atau tidak kompeten di bidang matematika itu sangat susah sekali ketika bekerja. Kemudian untuk hal lain Pak tentang permasalahan di sekolah saya itu adalah tidak adanya UN. Jadi anak itu menganggap apa ya istilahnya sepele. Saya belajar atau tidak belajar itu intinya adalah naik. Yang penting saya bisa bekerja. Padahal tuntutan dalam dunia pekerjaan itu ada beberapa kompetensi yang harus dikuasai oleh anak, terutama matematika ini tadi. Terima kasih Pak. Monggo Pak Hendri Resen ditanggapi atau yang lain monggo. Monggo Pak Hendri Pak dulu. Mungkin untuk yang pertama, untuk yang saya tanggapi, untuk Bapak Latif nih, menyampaikan bahwa beberapa hal yang berkenaan dengan pendidikan yang ada di sekolah, misalkan ada contoh, ada anak yang nggak bersekolah atau lulusan SD bisa menjadi bos, mungkin kita asumsinya bukan pada satu, tapi persentase. Kalau saya, persentase orang sukses itu kalau kita menempuh jalur pendidikan itu persentasenya berapa, kalau yang tidak, maksudnya pendidikannya rendah itu berapa. Masalahnya di desa saya juga ada, itu teman saya sendiri, itu dia SD itu kayaknya nggak lulus, tapi anak buahnya dia itu SMA ada, SMA banyak, tapi kan tidak, maksudnya tidak menjadikan contoh khalayak ramai, maksudnya contoh banyak orang yang sukses dengan ijazah itu kalau saya masalah persentase. Dan untuk menanggapi untuk minat belajar di saya itu memang benar Pak, saya kira benar. Ditambah lagi kalau zamannya Bu Indah juga benar, nggak ada UN itu juga benar. Kalau saya pribadi beranggapan bahwa KKM, kalau saya, masalahnya apa? KKM itu merupakan, kalau saya itu ngomong bagaimana tidak bisa membaca siswa itu dengan benar. Makanya kalau kita mau menaikkan, kita harus setara dengan KKM. Sedangkan tuntutan dari sekolah juga ada yang mengatakan bahwa untuk umur K13 itu nggak ada siswa untuk tidak naik kelas, melainkan harus naik kelas. Itu. Nah, yang menjadi dasar sebenarnya KKM, kalau saya loh ya. Karena apa? Kriteria tuntutan minimal itu kalau misalkan anak di bawah KKM, otomatis dia tidak naik. Sedangkan KKM itu sendiri mempunyai beberapa hal yang menjadi untuk kita menentukan KKM itu ada beberapa hal seperti Intap, Sarpras, dan lain-lain. Padahal kalau di sekolah kita nggak mendukung, terus kita paksakan, ya hasilnya seperti itu. Nah, istilahnya nggak akan bisa, anak itu kita membaca anak itu kabur. Dia itu nilai 76, KKM 75.
Kalau saya di paguyuban itu menerangkan bahwa selama anak itu mendapatkan nilai 80 atau kisaran rentang 75 sama 80 karena KKM saya adalah 75, dianggap saja tidak bisa. Saya sering bilang itu di paguyuban karena apa? Kalau di kelas 5 karena penulisan ijazah sekarang itu adalah kelas 5 dan kelas 6, bukan kelas 4, kita mau memberikan nilai KKM 75 itu berat. Beratnya apa? Nanti kalau di kelas 6 itu nanti akan berpengaruh besar terhadap ijazah. Jadi mau nggak mau guru dipaksakan untuk memberikan nilai di atas KKM. Walaupun notabene anak itu nggak bisa. Kalau saya loh ya, itu KKM Pak kalau saya. Kalau misalkan itu diterapkan betul KKM diterapkan di sekolah, misalkan itu insya Allah hampir 90% saya yakin di sekolah Bapak Ibu ada yang tidak. Saya yakin. Masalahnya KKM itu dulu saya pernah Pak, istilahnya dialog sama dosen saya dari Jombang itu, Pak Hendrik kamu setuju adanya KKM, saya nggak setuju Pak. Loh kenapa kok nggak setuju? KKM itu walaupun itu ditentukan oleh pihak sekolah sendiri, tetapi kita punya atasan yaitu Korwil kalau saat ini Korwil. Itu kita tidak boleh menurunkan KKM dari angka per tahun, harus stagnan di tempat itu atau naik. Nah itu yang menjadi terus banyak sekali kasus di lapangan itu anak itu nggak sesuai dengan nilai yang di atas KKM, tapi kita harus nulis karena apa? Keterpaksaan kalau saya. Kalau ingin misalkan kita membaca nilai real, insya Allah di kalangan Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu, masalah KKM sebenarnya adalah masalah vital. Karena apa? Anak harus naik, sedangkan nilai itu sebenarnya nggak tuntas, harus kita tuntaskan. Nah, terus walaupun nilai itu saya sering sampaikan, masalah anak kalau nggak tuntas KKM bagaimana? Dia tetap enjoy karena apa? Dia yakin dia pasti naik kelas. Di samping minat tadi yang disampaikan Bapak Latif. Itu kalau menurut saya, Pak. Terima kasih sebelumnya. Monggo ditanggapi, masih ada waktu 10 menit Bapak Ibu. Pak Abdul pripun jawaban dari Pak Hendri masuk? Ya terima kasih Pak atas sarannya, itu juga jadi masukan bagi saya untuk melogiskan siswa dalam berpikir. Terima kasih. Oke. Masuk sekali Bapak. Oke. Monggo yang lain, masih ada 10 menit Bapak Ibu. Kan 20 menit tadi jadwalnya. Ada yang ingin ditanyakan? Sedikit menanggapi Pak ya. Oke, sip, monggo Pak Iwan. Permasalahan berkaitan dengan minat itu rata-rata permasalahannya di setiap lembaga itu hampir sama seperti itu. Di lembaga saya juga ada seperti itu kasusnya, anak itu tidak bersekolah alasannya apa? Sepele alasannya ketiduran orang tuanya sendiri itu gimana? Kan kita berpikir seperti itu. Nah mungkin menurut pandangan saya, dunia pendidikan itu harus memiliki 3 unsur yang harus berjalan secara beriringan. Guru, yang kedua siswa, dan yang ketiga adalah wali murid. Itu harus memiliki sebuah konsep pemikiran yang sama dulu. Itu jika saya melihat di lingkungan lembaga. Ketiga unsur itu harus memiliki tujuan, harus memiliki pemikiran yang sama dulu. Kita baru bisa menerapkan sebuah teori pendidikan atau yang sejenisnya kayak gitu. Soalnya sering pas tempo dulu saya baru masuk di situ itu banyak kasus anak tidak masuk. Alasannya sepele, pas waktu ujian pun saya pernah itu menjemput di rumah. Karena apa? Yang takut bukan siswanya, tapi gurunya. Ini nanti nilainya bagaimana? Kayak gitu. Itu jika di desa mungkin di kota beda lagi ceritanya mungkin. Mungkin kita harus kita itu ngajar tidak hanya mengajar anak, tetapi juga memberikan edukasi kepada orang tua. Sehingga antara siswa dan orang tua itu harus memiliki sebuah konsep yang sama dulu.
kita baru bisa menerapkan apa yang menjadi tujuan pendidikan. Mungkin sedikit tambahan seperti itu, Bapak. Bagus sekali, Mungkin Pak Iwan. Ya. Nah, sudah terbuka kita ya tahu dah. Oh, ini gitu ya ternyata. Dan aplikatif banget Pak. Jadi Pak Iwan memunculkan paradigma anak. Oke, Pak Abdul Latif, monggo. mungkin tambahan lagi Pak, tambahan dari apa yang disampaikan Pak Iwan. Mungkin Pak Fajar kan sebagai Fasil yang punya cekingan pusat Pak Nadim itu Pak. Usul Pak. Kalau kita kan mungkin hanya sedikit bisa mengintervensi siswa, mengintervensi wali murid. Tetapi untuk lingkungan, termasuk lingkungan dunia nyata dan dunia maya itu kan kita nggak punya pemenang. Jadi kalau mungkin Bapak punya cekingan pusat, tolonglah dunia maya itu diatur. Bagaimana game-game itu, bagaimana medsos, YouTube itu, karena media-media maya itulah yang mengalihkan kegembiraan siswa. Jadi kegembiraan siswa itu beralih ke situ, sekolahnya kalah. Nah, padahal dunia maya itu kita nggak bisa menyentuh sama sekali. Itu saja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Abdul Latif. Bagaimana menghentikan dunia maya masuk ke dunia anak gitu intinya ya. Untuk Siti Surya. Tanggapi sedikit Pak. Oke, monggo Pak Iwan. Itu kan kaitannya dengan apa ya? Kaitannya dunia maya itu kan kaitannya dengan TIK gitu. Nah, padahal saya pernah membaca itu di tahun 2023 itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu menerbitkan program pembatik yang namanya. Pembatik itu adalah pembelajaran berbasis TIK. Nah, jika mendengar dari apa ya yang dengan sampaikan itu, apakah tidak bertentangan dengan hal itu? Sementara kita sebagai guru nantinya itu diwajibkan untuk menggunakan pembelajaran yang berbasis TIK. Kapan ini? Itu saya pernah baca itu baru awal diluncurkan itu 2023. Ini pembukaan pendaftaran kedua 2024. Dengan konsep seperti itu apa nanti tidak bertentangan dengan pembatik itu? Monggo ditanggapi, Bapak. Iya, terima kasih. Untuk TIK itu memang ada plus minusnya. Pembatik itu salah satu contoh yang positifnya. Tetapi tidak bisa kita pungkiri juga ada minus-minus yang perlu kita tutup. Salah satu contoh game online itu, Pak. Terus contoh-contoh lain konten-konten YouTube yang tidak mendidik, TikTok yang video-video pendek. Video-video pendek itu diakui atau tidak itu mempengaruhi pola pikir siswa. Karena di TikTok itu semuanya pendek videonya. Artinya apa? Mereka itu instan cara berpikirnya. Katakanlah orang jual bakso langsung sukses itu kan instan. Orang belajar sebentar langsung sukses itu kan instan. Nah, itu mempengaruhi pola pikir siswa, mempengaruhi daya tahan berpikir siswa. Jadi siswa itu sekarang kalau diminta berpikir lama, suruh baca bacaan yang panjang sekali itu malas. Daripada baca mending diawur. Karena nilai saya KKM nanti sudah. Ya tentu pembatik itu salah satu contoh plusnya, tetapi minusnya perlu kita tambal. Itu saja Pak mungkin tanggapannya. Berarti gini Pak ya, intinya adalah mengatur. Kita apa ya, istilahnya itu membuat circle dari antara ya seperti saya sampaikan tadi, antara membuat sebuah konsep pemikiran antara orang tua dengan guru serta siswa dulu. Kita membuat semacam ring agar anak tidak merasa dibatasi untuk berselancar di dunia maya, tetapi juga tidak terlalu mengeksplor dunia maya. Mungkin seperti itu Bapak. Ya, bagus sekali ya. Oke, tanggapan dan jawaban juga luar biasa ini ya. Monggo kesempatan tadi Bu Siti ya tadi ya. Itu mau ke Bu Siti. 2 menit Bu Siti.
Pertanyaan yang bagus Bu Siti, Bu Isna, resen, monggo Bu Isna. Iya, terima kasih Bapak. Betul Bu Siti tadi juga ada kejadian di sekolah saya bahwa ada orang tua yang mengatakan bahwa pembelajaran anaknya dibedakan Bapak. Karena mungkin yang satu sudah lancar membaca dan satu belum lancar membaca. Sehingga guru itu yang satu diberikan tugas, yang lancar membaca diberikan tugas A, yang belum lancar membaca kita maju ke depan satu-satu membaca dengan gurunya. Jadi orang tua itu merasa bahwa kenapa anak saya dibedakan pembelajarannya, padahal tujuan guru tersebut juga ingin anak didiknya itu lebih lancar membaca sehingga nanti pembelajaran berikutnya dapat mengikuti Bapak seperti itu. Nah, menurut saya untuk mengatasi seperti itu mungkin kedepannya saya akan membuat forum antara wali murid dengan guru, di mana forum itu nanti membahas tentang apa-apa yang terjadi di kelas, apa-apa yang akan kita lakukan di kelas seperti itu. Jadi orang tua pun tahu pembelajaran apa hari ini dan mungkin situasi anak di dalam kelas itu kita berikan kepada orang tua. Seperti itu Bapak. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Luar biasa ya jawabannya. Ada yang resen lagi? Satu orang lagi? Sinten wau? Langsung turun. Bani. Monggo Bani. Ya Pak, saya menanggapi dari Bu Ria tadi. Ya, menanggapi dari Bu Ria. Kebetulan Bu Ria itu kan satu desa ya Bu Ria ya, sama sekolahannya itu. Nah, mungkin orang tuanya itu agak orang tua sekarang kan kalau sama bu guru kan kurang gimana gitu, termasuk di daerah saya sendiri. Tapi untuk mengatasi masalah tersebut, saya itu menjalin tali silaturahmi yang baik dengan para wali murid. Di antaranya kita sering melakukan pertemuan paguyuban. Pertemuan paguyuban itu 1 bulan sekali. Jadi nanti kita akan tahu keluh kesah dari orang-orang tersebut bagaimana sehingga ke depannya tidak terjadi saling menyalahkan. Keterbukaan yang pasti itu. Tidak menyalahkan guru gitu. Terima kasih dari saya. Oke, ya, terima kita kasih jalin Bapak silaturahmi Ibu. yang baik saja. Baik Bapak Ibu, 22 menit yang luar biasa nggih. Banyak sudah berdiskusi luar biasa betul Bapak Ibu. Tanggap-tanggap orangnya. Jadi cerdas-cerdas ternyata ya, dan berani bertanya. Inilah sesungguhnya guru penggerak. Enak kan? Nggak takut lagi kan? Ya seperti ini terus Pak Edri. Pak Edri guyu ya Pak Iwan ya. Ngopi Pak. Nah, aku melok Pak. Aku melok. Saya tak susul. Jadi inilah Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Dialognya luar biasa terkait berbagai permasalahan tadi. Ke depan akan terpecahkan. Ada yang tadi melogiskan anak. Terkait IT bagaimana, terkait yang disampaikan Bu Siti bagaimana. Ada nanti jadi di mana dalam konsep itu kita menggali masalah sedalam-dalamnya, sedetail-detailnya, sehingga permasalahan dari Pak Abdul, dari Bu Siti, dari Pak Iwan nanti akan menyelesaikan dengan cara coaching. Siapa yang menyelesaikan? Sesungguhnya sebagai contoh yang kasusnya Bu Siti, itu bisa jadi malah orang tua atau anak sendiri. Bagaimana caranya? Tadi dikatakan Bu Ani betul mirip ya, silaturahmi yang baik.
kalau cara kita di guru penggerak adalah coaching. Nanti kita akan belajar di sana di modul 3 Pak Ibu. Itu menang. Jadi nanti kita berselancar ya, bermain-main selama 6 bulan ke depan, semua insya Allah akan terjawab dengan jelas. Namun satu hal luar biasa Bapak Ibu, dialog panjang malam ini betul luar biasa. Jadi penguatan saya, dialog ini semoga menjadi acuan langkah kita yang pertama melangkah berselancar ke depan. Bahwa guru penggerak itu asik. Yang pertama asik tentu saja. Yang kedua tambah saudara. Yang ketiga tambah ilmu. Bapak Ibu. Dan ingat Bapak Ibu, tidak ada yang salah. Mungkin cara Bu Ani silaturahmi. Mungkin cara Pak Iwan melogiskan anak. Tidak ada yang salah. Kenapa? Ingat, kodrat anak, kodrat zaman sesuai dengan sosial budaya di daerah setempat. Gitu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, nah, kiranya itu penguatan dari saya. Kita lanjut share screen lagi, melanjutkan babak berikutnya. Ngaten nggih. Ada slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu, setelah berdialog, refleksi dan umpan balik, ada pertanyaan, satu orang aja nanti. Mungkin yang belum bersuara, apa yang Bapak Ibu peroleh dari forum diskusi pertama kali ini? Oke, monggo Bapak Ibu. Yang belum, monggo. Adakah yang bersedia mengelaborasi dari pertanyaan ini? Menjawab? Kan banyak tadi. Ayo, monggo. Jangan takut. Buah kok tegang ngono to, Bu. Sambil minum Bu, nah ngono senyum sak positif lah. Oke, monggo. Apa yang Bu Wahyu dapatkan dari ini Bu Wahyu aja wes monggo wes nggih, melepas kepenatan dan ketegangan. Monggo Bu Wahyu. Tidak ada yang salah Bu Wahyu, monggo. Satu kalimat saja. Terima kasih Bapak. Saya dari yang saya dapat tadi, saya jadi mengerti dan paham tentang ini, mengajar ini. Dan permasalahan-permasalahan itu juga terjadi juga sama di sekolah saya di SLB itu. Apalagi mereka itu orang tuanya juga kurang koordinasi dengan ini guru dan sekolah, kurang kerjasamanya kurang bagus lah gitu Pak. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Wahyu. Ternyata permasalahan masing-masing kan ada ya. Ini nanti kan kita gali ke depannya. Mungkin dengan pembelajaran diferensiasi, dengan coaching dan sebagainya. Nanti ke depan kita akan berlari ke sana. Nah, yang penting punya gembira, ya. Gembira jangan takut ya. Oke, ada apa-apa? Siapanya Pak Hendri tuh, Pak Iwan juga siap tuh. Bu Ani apalagi. Ya, tapi kan kuliah gembira ini, kuliah gembira. Oke, Bapak, terima kasih Bu Wahyu atas jawabannya. Banyak yang kita dapat dari forum diskusi malam ini. Yang terpenting Bapak Ibu, teruslah bersemangat dalam pembelajaran. Tadi kita balik ke awal, menuntun anak. Kita harus menghamba, karena tadi dikatakan menghamba konten ya, dengan mengabdi, bukan sesuatu ya. Jadi menghamba adalah mengabdi pada anak. Betul dari Pak Abdul tadi salah. Kita utamakan kebutuhan belajar anak sesuai kodrat anak dan kodrat zaman yang terjadi di sekitar anak. Jadi ini dengan zaman Pak Abdul terkait bilang Kementerian ini, itulah Pak Abdul tantangan kita sebagai pendidik saat ini. Dan saya yakin ini semua terjadi mulai dari PAUD sampai SMA bahkan sampai kuliah. Bahwa memang banyak sekali negatifnya terkait dengan handphone, terkait dengan medsos yang sangat
global sekali dan anak-anak tidak terbendung, tidak bisa kita batasi. Kenapa? Karena ini adalah dunia maya. Itulah tugas kita sebagai pendidik, bagaimana mengatakan ini sering diungkap Bapak Ibu hal tersebut nggih di setiap TGP itu sering masalah ini juga sama. Itulah tanggung jawab dan tugas kita sebagai pendidik, bagaimana memposisikan kita dalam tersebut. Ya. Ada dengan cara tadi silaturahmi yang baik, tapi jangan lupa komunikasi yang baik dengan orang tua dan anak. Tidak bisa orang tua sendiri menyelesaikan, tidak bisa guru sendiri menyelesaikan, apalagi anak. Sangat sulit. Tugas kita lah bersama orang tua dan para stakeholder yang ada, baik di sekolah maupun di masyarakat maupun di rumah. Itulah kedepannya kita akan membedah hal tersebut. Baik Bapak Ibu, waktu juga sudah 20.30, kita lanjut slide berikutnya. Ini memberi umpan balik sudah, sekarang ini kita penutup doa dan informasi. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada malam ini, sudah berdialog, sudah refleksi, sudah saya kasih umpan balik. Sebelum kita akhiri dengan doa, ini informasi yang bisa sampaikan untuk besok Bapak Ibu. Untuk besok itu kita harus rukol sesi 1 Bapak Ibu. Rukol sesi 1 waktunya 3 JP Bapak Ibu, 135 menit, 2 jam setengah. 2 jam setengah. Buatnya pengen dibaca. Itu Buatnya pengen nulis. Iya, sip. 2 jam setengah itu Bapak Ibu siang apa malam? Monggo. Izin Bapak, kalau bisa siang pripun. Monggo, saya ngikut. Bapak, Ibu-ibu yang lain? Malam enggak apa-apa, Bapak. Malam. Malam. Saya pilih siang, Pak. Anu aja nggih, segera di grup aja nggih. Karena ada siang ada malam. Nanti monggo malam ini kita survei ya, lembaga survei yang siang berapa, yang malam berapa, nanti mohon maaf yang belum terakomodir mohon maaf sekali, ngaten nggih. Waktunya 2 jam setengah Bapak besok itu. Karena rukol diskusi lagi. Diskusi seperti ini lagi, kemudian tanggal 24 kita presentasi gitu. Sinten yang diskusi penjenengan ya, saya hanya memfasilitasi. Ngaten nggih. Oke, nanti segera chat di grup WA siang apa malam ini, karena apa? Nanti akan saya langsung buatkan link di LMS. Ngaten. Berarti untuk besok itu acaranya diskusi atau presentasi Bapak? Diskusi besok Bapak. Diskusi masing-masing. Oke, nanti masuk ke BOR. Jadi setelah kita berada di main room bareng-bareng sesuai kelompok, nanti masuk di BOR masing-masing. Diskusinya dia di masing-masing kelompok. Yeah. Karena ini kan kalau di ruang kolaborasi modul 1 penugasan kelompok itu kan ada, Pak. Oke, makanya disuruh besok presentasi itu. Presentasi yang sesi 2 Bapak, tanggal 24 jadwalnya. 24 okay. Yang besok itu masih diskusi, jadi nanti saya bagi per kelompok setelah dari ruangan main room masuk di BOR masing-masing kelompok. Nanti ada nanti di LMS nggih. Tenang saja. Pasti bisa nanti nggih. Oke. Ibu, terima kasih sudah bersama kami malam ini dalam forum diskusi modul 1 eksplorasi konsep. Selanjutnya adalah doa. Minta tolong Bu Endang, memimpin doa Bu Endang, monggo. Dibuka mic-nya. Terima kasih Pak Fajar, Bapak Ibu,
setelah kita lalui kegiatan di malam hari ini, mulai dari tadi awal pada saat jam 18.30 sampai dengan jam 20.30, semoga kegiatan hari ini membawa manfaat untuk kita ke depannya nanti. Bapak Ibu, mohon izin ngapunten nggih, sebelumnya saya bukan guru agama, saya memandu doa secara sederhana mawon. Ngaten nggih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita berdoa untuk kegiatan hari ini. Berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Waktu saya kembalikan ke Pak Fajar. Monggo Bapak. Oke, terima kasih Bu Endang. Salah Bapak Ibu. Tibalah kiranya di penghujung acara. Secara pribadi saya mohon maaf apabila dalam memandu, memfasilitasi panjenengan dalam forum diskusi ini ada segala kesalahan, guyonan, yang penting ya. Acara di malam hari ini kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak, foto bersama Pak. Nggih. Foto bersama. Foto bersama Pak. Ayo. Akhirnya bila walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo bergaya, monggo bergaya masing-masing. Sip. 1, 2, 3. Terima kasih, selamat beristirahat Bapak Ibu. Terima kasih Bapak. Ketemu besok, monggo di chat grup nggih. Selamat siang apa malam nggih. Waktunya 2,5 jam nggih. Terima kasih. Sami-sami Bapak. Sama-sama, Terima kasih Bapak Ibu, izin undur diri nggih. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam, selamat beristirahat. Kenapa? Abu. Selamat malam.